Halo semua, kembali saya lagi bersama saya dengan Irfan Siswanto Lubis di dalam ThingsMath YouTube channel. Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang kuis yang ketiga tentang himpunan ya. Jadi kita mulai saja dengan soal yang pertama. Oke, di sini diberitahu bahwa ada himpunan A, yaitu adalah himpunan yang membentuk kata-kata respectful elders atau hormat pada orang tua ya. Nah, kemudian diberitahu di sini kalian harus mencari himpunan A dengan menggunakan listing method. Jadi kita tulis aja ya, A sama dengan kurung keriting begitu ya, maka itu adalah R gitu, kemudian E, kemudian S, kemudian P. Nah, E nggak boleh lagi, kenapa? Karena E sudah dipakai. Kemudian C, kemudian T, kemudian F, kemudian O, lalu untuk R nggak boleh lagi, karena kita sudah pakai R-nya di depan. E juga nggak boleh, karena sudah dipakai di anggota kedua. L belum dipakai, kemudian D juga belum, jadi ini ikut ya. Kemudian E, R, sama S sudah kepake, jadi inilah total semua kata yang membentuk respectful elders. Jadi kalau kita hitung semua, karena di bagian B diminta adalah NA. Itu artinya adalah jumlah anggota A. Maka itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jawabannya seperti ini ya. Oke, untuk soal yang nomor 2. Diberitahu bahwa K itu adalah himpunan dari bilangan prima yang kurang dari 10. Maka K itu adalah anggotanya 2, 3, 5, dan 7. Kemudian diberitahu ada L merupakan bilangan positif dan dia harus genap tapi kurang dari 8. Maka itu adalah 2, 4, dan 6. Kalau kurang dari 8 berarti 8 nggak boleh ikut ya. Nah, kemudian di sini kita harus memberi tanda T artinya untuk true, benar, dan kemudian memberi tanda F untuk false atau salah. Maka kita jawab yang pertama. Apakah benar atau salah bahwa 2 bukan anggota K? Nah, kita lihat di sini bahwa di sini si K itu anggotanya adalah 2 ya. Jadi 2 itu termasuk anggota K sehingga pernyataan ini bernilai salah. Kemudian pertanyaan yang B, 8, apakah benar atau salah bahwa 8 anggota L? Nah, kita lihat ya. Di dalam anggota L tidak ada 8, maka ini pun pernyataan yang bernilai salah. Kemudian di pertanyaan yang berikutnya, K gabungan L itu adalah 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, dan 8. Ini pun bernilai salah. Kenapa? Karena di dalam L tidak ada 8, jadi nggak mungkin gabungannya ada 8. Maka pernyataan itu pun bernilai salah. Kemudian yang terakhir, K irisan L-nya apakah benar atau salah bernilai 2 atau merupakan himpunan 2 begitu ya. Maka kita lihat dulu. Sini ada 2. Karena irisan itu artinya kan common both, berarti ada di dalam K dan juga ada di dalam L. Nah, kita perhatikan yang sama-sama mereka miliki adalah angka 2. Sehingga K irisan L atau K intersection L sama dengan himpunan yang beranggotakan 2, maka itu tepat. Itu adalah pernyataan yang bernilai benar atau true. Oke. Kemudian di sini ada suatu keadaan kelas ya, ada kelas 710, dia terdiri dari 35 siswa, di mana dikatakan 18 siswa itu menyukai anime, kemudian 13 siswa menyukai K-pop, dan 10 siswa tidak menyukai. Tidak menyukai keduanya itu maksudnya tidak menyukai anime, dan juga sekaligus tidak menyukai K-pop. Mungkin mereka menyukai yang lain, begitu ya. Nah, disuruh kita menggambar diagram Venn-nya. Ini gampang banget sebenarnya, jadi kita cuma perlu membuat ininya ya, kotaknya, kemudian kasih universal set. Oke, kemudian kita buat 2 kotak, dua lingkaran. Saya mendefinisikan A itu untuk siswa yang menyukai anime. Dan saya mendefinisikan himpunan K untuk siswa yang menyukai K-pop. Nah, kemudian di sini di luar saya tuliskan angka 10 yang artinya adalah tidak menyukai K-pop dan juga tidak menyukai anime. Jadi mereka menyukai yang lain, begitu ya. Nah, di sini kita harus mengisi angka-angkanya. Nah, di sini beritahu 18 menyukai anime. Berarti kita lihat lingkaran yang anime itu, yang lingkaran pertama. Maka 18 itu adalah untuk yang menyukai anime saja ditambah yang menyukai kedua-duanya. Yang ini, yang intersection-nya. Begitupun yang 13. Nah, 13 ini sebenarnya adalah gabungan dari yang menyukai K-pop saja ditambah yang menyukai ketiga-tiganya. Nah, jadi di sini
kita harus mencari tahu dulu. Kita harus mencari tahu dulu berapa orang yang menyukai anime sama K-pop. Kenapa seperti itu? Karena kita harus memahami 35 siswa ini artinya adalah, itu ada 4 pilihan ya. 35 siswa itu adalah yang menyukai anime saja, yang menyukai K-pop saja, yang menyukai kedua-duanya, dan terakhir itu adalah tidak suka anime sama K-pop. Mungkin mereka suka yang lain. Jadi 35 siswa itu penggabungan dari keempat ini. Jadi kita perlu mencari tahu berapa orang yang suka anime sama K-pop. Nah, untuk mencari tahu berapa orang yang suka anime sama K-pop, kita perhatikan. Kalau 35 siswa ini, saya kurangin dengan 10. 35 saya kurangi dengan 10. Maka itu adalah semua siswa yang menyukai anime, dan menyukai K-pop dikurangi dengan yang menyukai kedua-duanya. Sekali lagi ya. Jadi kalau kita perhatikan ini dalam lingkaran ini, jadi ketika saya 35 saya kurangi dengan 10, maka yang saya sedang hitungan itu adalah yang lingkaran ini, yang dua lingkaran ini. Maka 35 dikurangi 10 itu kan 25. Maka 25 ini sebenarnya adalah yang menyukai anime saja, ditambah yang menyukai K-pop saja, ditambah yang suka kedua-duanya. Tapi kan karena kita tidak tahu yang suka kedua-duanya, maka itu artinya adalah yang menyukai anime ditambah yang menyukai K-pop, gitu ya, itu sudah double. Sudah 2 kali yang menyukai kedua-duanya saya tuliskan. Karena yang menyukai anime itu adalah 18. 18 itu adalah gabungan dari yang menyukai anime saja ditambah yang menyukai kedua-duanya. 13 itu juga adalah penjumlahan dari yang suka K-pop saja ditambah yang kedua-duanya. Jadi kalau kalian lihat ketika saya jumlahkan yang suka anime ditambah yang suka K-pop, maka yang suka kedua-duanya itu sudah terhitung sebanyak 2 kali. Maka untuk mengetahui yang suka kedua-duanya itu gampang banget. Tinggal 25 itu sama dengan yang suka K-pop saja, yang suka anime itu adalah 18. Ditambah 13. Maka ini adalah 31. Ini adalah 25. Kan ada selisih di antara mereka. 31 dikurangi yang 25. Ketika dikurangi 1, 325, itu adalah jumlah siswa yang suka kedua-duanya. Atau jumlah siswa yang suka anime dan juga K-pop. Nah, itu adalah sebanyak 6 orang. Sehingga kalau begitu, saya akan menggambar diagram Venn ini dengan lebih tepat. Maka yang tengah-tengah ini harus saya isi 6. Kemudian, ini saya harus kurangi dengan 6. Supaya saya tahu berapa orang yang suka anime saja. Dan ini pun saya harus kurangi 6. Supaya saya tahu berapa orang yang suka K-pop saja. Nah, kemudian saya jumlahkan. Yang suka anime saja itu kan 12. Yang suka K-pop saja kan itu 7. Yang suka kedua-duanya itu kan 6. Dan yang tidak suka kedua-duanya itu adalah 10. Nah, ini kamu harus cek. Apakah benar sama dengan 35? Ini 19. Ini 16. 19 ditambah 16 itu kan tepat 35. Nah, dengan begini, maka diagram Venn yang paling tepat itu adalah, ini kamu harus tuliskan untuk ke bagian yang di sini, ini kamu harus tuliskan 12. Kemudian yang tengah-tengah untuk interseksinya kamu tuliskan 6. Buat yang K-pop saja kamu harus tuliskan 7. Dan yang di luar adalah 10. Maka ini adalah diagram Venn yang tepat ya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di dalam video saya berikutnya. Terima kasih.